Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Baiklah, pada video kali ini kelas Dabay akan bahas kemampuan numerik ya, yang mana fokus pembahasannya ada di soal cerita. Baik, kita langsung saja ya ke soal. Soal pertama, Dedi adalah seorang pengusaha yang sukses. Bulan ini ia merencanakan akan membangun kos-kosan di Jalan Anggrek, yang mana pembangunan kos-kosan tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu 8 hari dengan 5 orang pekerja. Ternyata kos-kosan harus diselesaikan dalam waktu 4 hari saja. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Baik, silakan teman-teman kerjakan dulu. Di pause videonya. Sudah? Oke, kita bahas ya. Baik, di sini ada 8 hari teman-teman ya, 8 hari. Lalu pekerjanya 5 orang ya, 5 pekerja. Yang ditanya itu, jika kos-kosannya selesai hanya 4 hari, nah, berapa tambahan pekerja? Oke, kita belum tahu ya. Jadi sebelum kita cari berapa tambahannya, kita harus tahu dulu total pekerjanya ya teman-teman. Lalu pertanyaan pertama, ini perbandingan berbalik nilai atau senilai? Nah, logikanya kita lihat ada 8 hari, bisa diselesaikan oleh 5 orang pekerja. Jika harinya itu dipercepat hanya 4 hari, pastilah pekerjanya bertambah kan? Nggak mungkin berkurang ya. Kalau berkurang, pasti harinya bakal lebih molor ya. Dapat ya logikanya ya. Oke, berarti ini harinya turun, pekerjanya naik, gitu kan, harus bertambah. Nah, kalau seperti itu berarti ini adalah berbalik nilai ya. Oke, ini berbalik nilai. Nah, kalau saya gampangnya supaya teman-teman tidak tertukar yang senilai atau berbalik nilai rumusnya, jadi kita balikkan saja karena namanya berbalik nilai ya, kita balikkan saja nih. 5 kita turunkan, lalu X-nya kita naikkan ke atas, gitu. Lalu apalagi setelah kita balikkan seperti ini, kita kalikan silang, gitu. Nah, coba kita buat ya yang barunya. 8 hari tetap, lalu 4 hari. Sudah kita balikkan ya, karena dia berbalik nilai. X-nya jadi di atas, 5-nya di bawah. Lalu kita kalikan silang teman-teman. Kita kali seret. Nah, ini kita kali silang. Ya. Nah, kita buat berarti ini ada 4X ya, 4 dikali X kan 4X ya, sama dengan 8 kali 5. 8 dikali 5. Nah, X 4 ini kita balikkan, kita pindah ruas teman-teman ya. Kita buat dulu 8 dikali 5, karena 4 ini kan 4 dikali X ya. Nah, kalau dia kali, pindah ruas, dia menjadi bagi teman-teman, gitu ya. Nah, gitu. Oke, buat teman-teman yang belum paham pindah ruas, misalnya kali, pindah ruas ke kanan atau ke kiri, dia menjadi bagi ya. Bagi kalau dia pindah ruas menjadi kali. Tambah kalau dia pindah ruas menjadi kurang ya. Kurang kalau dia pindah ruas menjadi tambah, gitu ya. Oke, nah ini kita coret-coret saja teman-teman. 4 kita coret sama 8 ya, bagi 2 ya. Jadi 2 dikali 5 itu 10. Nah, dapatlah pekerjanya 10 ya. Oke, berarti pekerjanya ada 10 orang di sini. 10 orang untuk 4 hari. Pertanyaannya, berapa tambahan pekerja? Nah, tambahan pekerja berarti 10 dikurang pekerja yang sudah ada, 5. Hasilnya 5, gitu ya. Oke, jawabannya berarti D teman-teman, 5. Oke, jadi teman-teman tinggal kita balikkan saja ya teman-teman ya, karena namanya berbalik nilai, kita balikkan saja lalu kita kali silang, gitu ya. Biar tidak kebalik-balik nanti dengan senilai atau berbalik nilai. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video saya tentang perbandingan senilai, bisa dicek di playlist ya. Di sana saya telah membahas perbandingan senilai. Sama polanya dikali silang juga, tapi tidak dibalikkan.
karena perbandingan senilai. Kalau berbalik nilai kita balikkan gitu, sesuai namanya ya, biar tidak tertukar-tukar. Nomor kedua, Dedi ingin membuat sebuah kolam lele dan membutuhkan waktu 48 hari dengan tenaga 9 orang. Jika penyelesaiannya ingin dipercepat menjadi 27 hari, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Baik, kita tuliskan ya, 48 hari oleh 9 orang ya. Terus dipercepat nih 27 hari. Berapa orang? Oke, tambahannya ya. Berarti kita cari totalnya dulu. Nah, logikanya ini perbandingan senilai atau berbalik nilai, teman-teman. Harinya 48, ada 9 orang. Jika harinya dipercepat, turun harinya ya, jadi 27 hari, orangnya bakal bertambah atau berkurang? Bertambah ya kan? 9 orang saja bisa menyelesaikan 48 hari, ya kan? Kalau misalnya 5 orang, pasti harinya lebih tinggi kan? Pasti di atas 48. Sementara ini harinya kan turun nih 27 hari, berarti butuh tenaga lebih. Oke, berarti bertambah. Nah, berarti ini berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai. Kalau kata saya tadi ya, perbandingan berbalik nilai seperti namanya, kita balikkan saja teman-teman. Kita balikkan X-nya ke atas, lalu 9-nya ke bawah gitu ya. Nah, lalu di sini kita buat lagi ya, 48 berarti ini X ya kan, 27 ini 9. Nah, nanti waktu tes jangan buat seperti ini teman-teman ya, ini untuk menjelaskan saja, oke? Supaya teman-teman terbiasa. Kalau sudah terbiasa, tanpa coret-coret pun teman-teman sudah bisa jawab ya, yakinlah. Nah, ini kita kali silang teman-teman, kali silang. Jadinya 27 dikali X ya, 27X, 48 dikali 9. Oke, X sama dengan 48 dikali 9 dibagi 27. Ya, ada yang bisa kita coret di sini? Ada 9 dengan 27. 9 dibagi 9 itu 1. 27 dibagi 9 itu 3 ya. Ada lagi? Ada. Apa itu? 48 ya. 48 dengan 3. Nah, 3 kita bagi 3, 1. 48 kita bagi 3 berapa? 16 ya, oke. Berarti isinya ini 16 teman-teman. Nah, 16. Lalu pertanyaannya, berapa tambahan pekerja? Oke, kita sudah ada 16 nih, 16 pekerja totalnya ya. Yang ada 9 orang, berarti kita kurangkan. Kan yang ditanya tambahan ya. 6 dikurang 9 berapa? 7. Oke, jawabannya adalah C teman-teman. Nah, gimana? Sudah mulai paham ya tentang perbandingan berbalik nilai ya? Oke, kita coba lagi ya latihan nomor 3. Soal ketiga, dalam waktu 15 hari, sebuah ruko dapat diselesaikan oleh 8 orang. Sebelum dimulai pekerjaan, ternyata 3 orang pekerja terkena COVID-19 dan tidak bisa bekerja. Maka tambahan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ruko adalah, oke, kita buat ya, 15 hari. Sebuah ruko dapat diselesaikan oleh 8 orang. 8 orang. Lalu, ternyata 3 orang pekerja terkena COVID. Nah, 3 orang pekerja terkena COVID. Yang totalnya 8 orang awalnya ya. Ternyata 3 orang terkena COVID. Berarti tersisa berapa? 5 orang. Oke. Maka tambahan waktu yang diperlukan. Nah, kita belum tahu total harinya ini teman-teman ya. Berapa hari totalnya ya. Kita cari dulu berapa hari totalnya, barulah kita bisa menentukan tambahan waktunya. Oke, ini perbandingan berbalik nilai atau senilai? Coba logikanya, ada 15 hari, selesai 8 orang, oleh 8 orang ya. Sementara sekarang hanya 5 orang nih. Nah, kalau 5 orang, harinya itu bertambah
atau berkurang? Pastinya bertambah kan? Iya, 8 orang saja bisa menyelesaikan 15 hari. Kalau 5 orang, pasti harinya bakal lebih molor gitu kan. Kan orangnya lebih sedikit, pasti tenaganya juga sedikit. Nah, berarti harinya pun bakal bertambah gitu ya. Berarti ini tenaganya berkurang, orangnya berkurang, lalu harinya harus bertambah teman-teman gitu. Ya, sama seperti yang tadi, ini bedanya harinya sekarang kita cari ya. Kalau berbalik nilai berarti kita balikkan saja teman-teman. Kita balikkan 15-nya, kita balikkan ke bawah ya. Oke. Lalu ini kan menjadi X 8, lalu ini 15, ini 5 gitu ya. Kita kalikan silang ya, kita kalikan silang. Nah, 5X sama dengan 8 dikali 15. X sama dengan 5, kita pindah ruas ya, 18, kok 18? 8 dikali 15 bagi 5. Kan pindah ruas ya. Oke, lalu kita coret ini teman-teman, 5 dengan 15 bagi 3 ya, 15 bagi 5 itu 3, bagi 3 bagi 5 maksudnya ya, maaf. 15 bagi 5, 3, 5 bagi 5, 1. Oke, 8 dikali 3 berapa? 24. Nah, total harinya itu 24 ternyata teman-teman. Sementara pertanyaannya tambahan waktu. Oke, kita kurangkan saja ya. 24 kita kurangkan dengan harinya tadi berapa? Ada 15 hari. Nah, 4 dikurang 5, 9. Oke, 2 tadi sudah habis ya, berarti 9 hari. Jawabannya B teman-teman. Nah, gimana? Sudah paham ya tentang perbandingan berbalik nilai? Ini masih dasar-dasar perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Nanti ada misalnya kasus sudah berjalan beberapa hari, ternyata ada yang sakit ya, atau sudah berjalan beberapa hari, ternyata pekerjaannya diundur gitu ya. Nanti bakal kita bahas pada video-video selanjutnya ya. Oke, paham ya? Baik. Sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nomor keempat. Ani, Ana, dan Une adalah 3 bersaudara. Ana 8 tahun lebih tua dari Ani. Une 3 tahun lebih muda dari Ana. Jumlah umur mereka bertiga adalah 103. Berapakah umur Ani? Oke, silakan teman-teman pause dulu videonya. Dikerjakan dulu, sudah? Oke, kita bahas ya. Kita buat dulu teman-teman. Kalimat ini menjadi kalimat matematika ya. Kita umpamakan saja ya, ini ni, na, dan ne ya, biar tidak terlalu panjang ya. Ni, na, ne, oke? Kita buat kalimat matematikanya. Na 8 tahun lebih tua dari ni. Jadi na itu sama dengan 8 tahun lebih tua daripada ni. Nah, kenapa tambah? Karena ini kan lebih tua ya. Umur Ana sama dengan 8 tahun lebih tua daripada umur Ani, gitu ya. Oke, kalau dia lebih muda berarti dikurang teman-teman ya. Oke, ini kalimat matematika yang pertama ya. Lalu yang kedua, Une atau ne kita buat ya. Ne berapa? Ne sama dengan 3 tahun lebih muda dari Ana. Nah, berarti umur Une itu sama dengan umur Ana, nah, dikurang 3. Ya kan? Kan dia lebih muda nih, lebih muda daripada umur Ana. Berarti umur Ana dikurang 3, itulah umur Une. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dapat ya logikanya ya. Berarti umur Une sama dengan umur Ana dikurang 3 tahun ya. Ya, atau 3 tahun lebih muda daripada Ana, gitu ya. Oke, paham di sini ya. Nah, lalu jumlah umur mereka bertiga adalah 103. Jumlah umur mereka berarti ni ditambah na ditambah ne sama dengan 103.
berapakah umur Ani? Oke, ini kita sudah berhasil teman-teman membuat kalimat matematikanya. Lalu yang perlu kita lakukan lagi adalah mengerjakannya ya. Kita masukkan nilai-nilainya ini ya. Jadi ni ada nggak di sini? Oh, belum ada. Berarti kita buat ni ditambah, nah umur na berapa? 8 ditambah ni, gitu ya. Lalu ditambah umur ne berapa? Ne itu na dikurang 3 ya, sama dengan 103. Baik, ini apakah sudah bisa kita kerjakan teman-teman? Belum bisa ya. Kenapa belum bisa? Karena ini masih ada dua variabel, ada ni dan ada na ya. Kita bisa mengerjakannya jika tersisa hanya ada satu variabel. Jadi kita ubah dulu na ini. Ada nggak na ini di sini? Ada, ternyata ini na ya. Nah, berarti kita masukkan na yang ini, kita masukkan menjadi ini nih, 8 tambah ni ini ya. Oke. Ni kita ulang lagi, dibuat sini. Tambah 8 ditambah ni ditambah na tadi berapa? Oke, na itu 8 ditambah ni dikurang 3 sama dengan 103. Oke, sampai sini sudah paham ya teman-teman ya. Intinya kita harus membuat ini menjadi satu variabel ya. Ini kan masih ada na, berarti belum bisa karena ada dua variabel, belum bisa kita selesaikan. Dia harus satu variabel. Jadi karena na itu sudah ada, sini keterangannya 8 tahun lebih tua daripada ni. Nah, bisa kita masukkan di sini gitu. Oke, paham ya? Oke, kita selesaikan. Ni-nya ada berapa nih? Ada 3. Berarti 3 ni. Oke, lalu 8 kita tambahkan 8. 16 ya. 16 kita kurangkan dengan 3 ya. Berapa itu? 13. Oke, 13 sama dengan 103. Nah, lalu kita pindahkan sini saja ya teman-teman ya. Oke, ups. Nah, kita buat ulang di sini ya biar tidak bingung. 103. Oke, kita pindah ruas teman-teman. Ya, kita pindah ruas. Kita pindah ruas. Ini kita pindah ruas 3 ni-nya tetap ya. 3 ni sama dengan 13 kita pindah ruas ke kanan karena ini positif menjadi negatif ya. 103 dikurang 13. Kenapa jadi negatif? Karena kalau dia positif, kita pindah ruas, mau itu pindah kanan atau pindah kiri, dia menjadi negatif. Kalau dia negatif, kita pindah ruas menjadi positif. Kalau dia kali, pindah ruas menjadi bagi. Jika dia bagi, pindah ruas menjadi kali, gitu ya. Oke, ini 103 kurang 13 berapa? 90 ya. Ini tetap 3 ni. Lalu pindah ruas lagi teman-teman. 3 ni ini 3-nya kita pindah ruas ya. Berarti umur ni itu sama dengan 90 dibagi 3. Kok dibagi 3? Ya, ini kan kali 3 kali ni ya. Kalau kita pindah ruas kali menjadi bagi gitu ya. Oke, berarti umur ni itu adalah 30. Nah, ni tadi siapa? Ni itu kan Ani ya. Oke, Ani. Berarti umur Ani adalah 30. Jawabannya E teman-teman. Nah, bagaimana? Oke, lumayan panjang ya pembahasannya. Jadi, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, nanti waktu tes CPNS, itu di akhir saja dikerjakan teman-teman. Jangan di awal-awal, kehabisan waktu. Jadi, akan lebih baik teman-teman selesaikan dulu TKP, ya, atau TWK, barulah mengerjakan soal ini, cerita ini ya. Karena cukup panjang ini, oke? Dan jangan sampai salah ini ya teman-teman ya. Membuat kalimat matematikanya ini ya, seperti kalau lebih tua itu ditambah, kalau lebih kurang itu dikurang gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-temannya, dan buat teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum, jangan lupa di subscribe ya, dan juga diberikan like-nya. Oke. Sekian dulu buat video kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.